Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Mora dengan NIM 42122110007. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum kelima serta memprogram tugas pada praktikum 5 yaitu diferensial up dan diferensial down. Nah, atau bisa disebut juga dengan diferensial positif atau negatif edge. Eh, ini ada contoh kasus dari pentingnya kita menggunakan differential up dan differential down pada parking gate agar eh, demi keselamatan dan keamanan suatu eh, project yang kita buat. Oke. Fungsi dari racing edge yaitu this become conductive only at the racing edge of to on of the bit device specified by S. Nah, dia itu fungsinya untuk memberikan sinyal uh, cepat pertama saat aktif. Jadi ketika uh, suatu komponen atau push button dikasih racing edge, uh, dia hanya hidup sementara. Dia selama push button itu ditekan, dia hanya mengirim satu kali sinyal agar tidak menimbulkan double sinyal atau triple sinyal, agar komponen yang diaktifkan itu hanya menerima dan memastikan hanya masuk satu sinyal saja pada outputnya. Nah, ini contoh differential up atau racing edge. Nah, di sini ketika X0 aktif, sinyal dari M0 itu hanya sementara. Jadi dia aktif ketika push button-nya ditekan saja. Ketika push button-nya ditekan terus, dia sudah sinyal M0 itu sudah putus. Jadi dia hanya aktif sementara. Begitu juga dengan uh, differential down. Nah, di sini bedanya dengan differential up, dia itu ketika sinyalnya dilepas. Jadi ketika push button ditekan, dia belum mengirim sinyal ke M0. Belum mengirim sinyal ke M0, tetapi ketika push buttonnya dilepas, baru sinyal M0 itu mengalir. Hanya sementara. Sementara waktu saja. Nah, ini contoh pengaplikasian differential up dan down di GXWorks 3 di PLC Mitsubishi. Nah, kita sama seperti memasukkan kontak pada umumnya, cuman dia ada pilihan untuk memasukkan dia racing edge atau falling edge. Nah, itu untuk pengambilan kontak dari PLC Mitsubishi. Selanjutnya kita coba masuk ke tugas. Nah, di sini ada tugas yaitu membuatlah AutoGate parking mobil. Jika sensor masuk terdeteksi, maka motor up menyala. Berarti ketika sensor masuk itu aktif, palangnya akan naik. Kemudian ketika melewati sensor keluar, menandakan mobil sudah keluar, motor down menyala. Oke. Motor up dan down akan berhenti ketika emergensi ditekan meskipun dirilis kembali. Motor down dan up tetap berhenti. Oke. Simulasikan motor up itu lampu merah, motor down itu lampu hijau. Sensor masuk, tombol merah, sensor keluar, tombol hijau. Gambar konstruksi dan skematik. Nah, untuk konstruksi dan skematik itu masih sama. Dengan ini kita ada push button 1 untuk sensor masuk, push button 2 untuk sensor keluar. Terus ada dua lampu yaitu untuk motor up dan motor down. Kita menggunakan alamat X0, X2 untuk input, Y1 dan Y3 untuk output. Oke, kita masuk ke
PLC-nya, kita buka di Xwork 3, kita tunggu. Oke, kita buka new file. Kita pakai series FX5 CPU dengan tipe FX5U dengan bahasa program loader. Kita klik OK. Kita tunggu. Klik OK. Klik OK. Oke, ini tampilan display dari awal di Xwork 3. Langsung saja kita masuk ke tugas 1, yaitu jika sensor masuk terdeteksi, maka motor up menyala. Oke, berarti kita anggap berarti sensor masuk itu tombol merah, yaitu X0. Kita buat input X0 itu adalah, kita pakai komen sensor masuk. Oke, kita display komen dulu. Oke, sensor masuk. Nah, ketika sensor masuk, motor up menyala. Berarti kita sini kita pakai set dari motor up itu kan lampu hijau, kita pakai Y1. Y1 yaitu motor up. Oke. Di sini sensor masuk itu kita pakai differential up atau rising edge agar menandakan mobil atau kendaraan yang masuk ke parkir itu hanya sekali. Jadi nggak ada double sinyal yang masuk, agar motor itu hanya sekali bekerja. Oke, klik OK. Nah, dia differential up. Oke, terus kita lihat kembali. Kemudian jika melihat sensor, maka motor down menyala. Lampu merah, motor down, lampu hijau. Oke, di sini kita buat differential down untuk sensor keluar. Jadi ketika mobil masuk pakai differential up, maka pagar naik. Mobil keluar dan sinyal berhenti, baru kita pakai differential down agar menandakan mobil itu sudah keluar dari sensor, baru pagarnya menutup. Kita pakai X2 yaitu sensor keluar. X2 sensor keluar. Oke, ini kita taruh di sini. Ini dia mereset motor up dan men-set motor down. Kita buat dulu RST dari Y1 motor up dan set motor down, itu kita pakai Y3 itu motor down. Nah, di sini motor sensor masuk itu juga mereset motor down agar agar berhenti pada
posisinya ketika ada mobil masuk, biar sinyalnya berhenti. Ini kita buat RST Y3 motor doang. Oke. Nah, ini secara logika ketika sensor masuk aktif, motor up menyala, motor down berhenti. Dan ketika sensor keluar menyala aktif, motor up-nya berhenti, motor down-nya menyala. Oke. Kita lihat dulu dengan soal motor login sensor menyala, maka motor menyala. Kemudian ketika melewati sensor keluar, maka motor down yang menyala. Oke. Motor up dan down akan berhenti jika ditekan emergensi meskipun dirilis kembali. Motor up dan down tetap berhenti. Oke, kita buat berarti kita tambah emergensi CX3 itu adalah emergensi untuk mereset motor up dan reset motor down. Reset Y3 motor down. Nah. Oke. Ada lagi. Oke, sudah nggak ada. Kita coba simulasi. Kita reboot all dulu. Oke, sudah masuk kita ke debug, kita simulation, start simulation. Kita tunggu sampai lampu pirannya aktif. Nah, oke. Di sini resetnya sini dia udah aktif, berarti menandakan semua motor dalam keadaan stop. Nah, coba kita aktifkan sensor masuk. Sensor masuk aktif, motor akan up. Nah, sensor masuk aktif. Oke, dapat dilihat motor up nyala. Nah, atau kita coba buat di sini Y1, Y3. Nah, motor up-nya sekarang current value-nya true, berarti menandakan dia menyala. Nah, ketika kita lepas, nah, ini udah mati, motor up-nya tetap menyala. Berarti menandakan gerbangnya terbuka, mobil akan masuk. Nah, ketika mobil masuk mengenai sensor keluar, kita aktifkan, motor tetap menyala karena dia pakai falling edge atau differential down. Nah, sensor akan aktif ketika mobil telah melewati sensor. Berarti kita coba kita lepas sensornya, kita matikan. Nah, baru motor down yang menyala. Motor down menyala menandakan mobil telah lewat dan pagar tertutup kembali. Seperti itu. Nah, berarti kita lihat lagi seperti tugasnya. Jika sensor masuk terdeteksi mobil, maka motor up menyala. Tadi sudah sesuai ketika sensor masuk, motor up menyala. Kemudian jika telah melewati sensor, baru motor down yang menyala. Berarti coba kita simulasikan lagi. Ketika terkena sensor masuk, motor up menyala, kita lepas, dia tetap menyala. Ketika kita aktifkan sensor keluar, kita tekan, cuman dia belum ngeluarin sinyal. Ketika dilepas atau sensornya telah lewat mobilnya, baru dia menyala. Nah, dapat lihat di bawah motor down current value-nya true. Berarti ini sudah sesuai. Oke. Kita masuk ke task kedua, ini ada motor up dan down akan berhenti jika
emergensi ditekan meskipun dirilis kembali. Nah, ini kan motor down lagi nyala nih. Kita tekan emergensi, kita tekan. Nah, dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Ketika rilis kembali, nah dia tetap mati. Jadi akan nyala kembali kalau misalnya eh, sensor masuk akan eh, aktif. Nah, motor up nyala, kita lepas, motor down nyala, kita emergensi, motornya mati. Kita rilis kembali, nah motornya tetap mati. Nah, berarti ini sudah sesuai. Oke. Ini udah lampu merah, lampu hijau, sensor masuk, tombol merah, tombol hijau. Oke. Motor down atau lampu hijau atau lampu merah ya. Nah, berarti eh, ini sudah sesuai. Ini sudah sesuai. Ini udah. Oke, berarti sudah selesai. Kita coba simulasi lagi. Ini motor up. Coba kita ganti namanya dulu, stop simulation. Motor up atau lampu hijau. Motor down atau lampu merah. Oke, kita coba simulasi kembali. Kita rebuild. Kita tunggu penguploadan. Oke, kita coba simulasi sensor masuk. Kita aktifkan. Nah, dapat dilihat Y1 aktif true. Kita lepas. Masih aktif. Kita aktifkan sensor keluar. Motor down belum nyala, kita lepas. Nah, motor down baru menyala. Kita emergensi. Oke, lampunya mati, kita rilis. Masih mati. Oke. Oke, selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada praktikum kelima. Kita lanjut pada praktikum keenam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.